Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, masih semangat ya untuk selalu latihan soal-soal bagi teman-teman yang daftar di P3K Jabatan Pustakawan, baik teman-teman yang daftar pustakawan ahli maupun pustakawan terampil. Kali ini aku berbagi untuk part kedua. Kemarin sudah kita belajar bareng di part 1. Lanjut di video kali ini adalah pembahasan P3K Pustakawan part 2. Yuk langsung aja kita bahas untuk soal-soalnya apa aja. Soal yang pertama adalah proses mengelompokkan bahan pustaka ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan topik atau subjek tertentu sehingga memudahkan akses dan penggunaan koleksi bahan pustaka oleh pengguna disebut titik-titik. A. Inventarisasi, B. Klasifikasi, C. Katalog, atau D. Katalogisasi. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. Klasifikasi. Untuk pengertian inventarisasi, katalog, dan katalogisasi di video part 1 sudah aku jelasin ya teman-teman, boleh disimak lagi kalau pengen tahu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan klasifikasi adalah titik-titik. Bukan ya teman-teman, hati-hati. A. Dapat menentukan lokasi bahan pustaka di dalam jajaran koleksi perpustakaan sehingga memudahkan temu kembali informasi. B. Mengumpulkan semua bahan perpustakaan yang memiliki subjek yang sama dalam satu jajaran koleksi. C. Untuk mengetahui cakupan ilmu pengetahuan, atau yang D. Memudahkan dalam penempatan buku baru serta untuk kepentingan penyiangan. Kecuali ya teman-teman atau bukan merupakan tujuan klasifikasi, jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk mengetahui cakupan ilmu pengetahuan. Kalau C ini adalah manfaat dari klasifikasi. Lanjut soal nomor 3. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat klasifikasi adalah titik-titik. Nah, tadi kita bahas tujuan, sekarang kita bahas manfaatnya. A. Untuk mengetahui bahan perpustakaan yang dimiliki perpustakaan. B. Untuk mengetahui cakupan ilmu pengetahuan. C. Penuntun berpikir sistematis, atau yang D. Membantu dalam kegiatan stok opnam. Yang bukan manfaat ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang D. Membantu dalam kegiatan stok opnam. Jadi untuk manfaat klasifikasi ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui bahan perpustakaan yang dimiliki suatu perpustakaan itu. Yang kedua, untuk mengetahui keseimbangan koleksi. Yang ketiga, untuk mengetahui cakupan ilmu pengetahuan. 4, untuk sebagai penuntun berpikir sistematis. Dan yang terakhir, kelima, membantu dalam menyusun bibliografi. Oke guys, ke soal nomor 4. Pedoman yang digunakan untuk melakukan klasifikasi adalah titik-titik. A. DDC, B. ISSN, C. ISBN, atau D. RDA. Jawaban yang tepat adalah yang A. DDC atau Dewey Decimal Classification. Jadi untuk DDC itu biasanya dipergunakan di perpustakaan umum ya teman-teman, untuk perpustakaan umum. Kalau UDC atau Universal Decimal Classification itu pada perpustakaan khusus. Soal nomor 5. Klasifikasi pada Dewey Decimal Classification didasarkan atas titik-titik. A. Subjek, B. Ilmu humaniora, C. Teknologi informasi, atau yang D. Disiplin ilmu. Jawaban yang tepat adalah yang D. Disiplin ilmu. Lanjut soal nomor 6. Jenis klasifikasi perpustakaan berdasarkan pada ciri yang ada pada bahan perpustakaan disebut titik-titik. A. Klasifikasi artifisial, B. Klasifikasi fundamental, C. Klasifikasi utility, atau D. Klasifikasi DDC. Jawaban yang tepat adalah yang A. Klasifikasi artifisial. Nah, kita pahami juga untuk jenis-jenis klasifikasi itu ada berapa. Jenis-jenis klasifikasi perpustakaan itu ada 2. Yang pertama adalah klasifikasi artifisial, yaitu pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan bentuk fisik dan disusun berdasarkan ciri-ciri yang ada. Misalnya,
bentuk buku, bentuk lembaran lepas, bentuk medianya, misalnya bentuk medianya adalah kaset, CD, atau film. Kemudian jenis klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi fundamental. Pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan subjek atau pokok persoalan yang dibahas dalam bahan perpustakaan tersebut. Misalnya matematika, kimia, biologi, sejarah, sosiologi, dan lain-lain. Soal nomor 7, salah satu jenis sistem klasifikasi yang terkenal dan banyak digunakan di perpustakaan pada sistem klasifikasi persepuluhan yang disusun oleh Melville Dewey disebut A. UDC, B. LC, C. DDC, atau D. CC. Jawaban yang tepat adalah yang C. DDC atau Dewey Decimal Classification. Untuk pembahasannya kita bahas bareng-bareng. Jenis sistem klasifikasi itu yang pertama nih teman-teman, ada DDC atau Dewey Decimal Classification, yaitu sistem klasifikasi persepuluhan yang disusun oleh Melville Dewey pada tahun 1875. Persepuluhan artinya setiap pembagian bidang ilmu pengetahuan dilakukan secara hierarki ke dalam 10 kelompok yang lebih spesifik. DDC ini menggunakan notasi angka untuk menyatakan kelas setiap bahan pustaka. Kemudian jenis sistem klasifikasi yang kedua adalah Colon Classification atau CC, yaitu sistem klasifikasi titik 2 yang disusun oleh S.R. Ranganathan pada tahun 1933. Jadi setelah DDC ya teman-teman. Titik 2 yang dimaksudkan adalah tanda gabung notasi kelas untuk berbagai konsep subjek yang terdapat pada bahan pustaka. Untuk menyatakan kelas tiap bahan pustaka, Sisi menggunakan notasi gabungan huruf dan angka. Yang ketiga adalah Universal Decimal Classification atau UDC, yaitu sistem klasifikasi persepuluhan universal yang disusun oleh Paul Otlet pada tahun 1905. Ini merupakan modifikasi dari sistem klasifikasi DDC. Kemudian ada jenis sistem klasifikasi yang keempat adalah Bibliographic Classification, yaitu sistem klasifikasi yang diciptakan oleh H.E. Bliss di tahun 1935. Sistem klasifikasi ini menggunakan notasi angka untuk pembagian subjek utama bahan pustaka dan dilengkapi dengan notasi huruf untuk menyatakan subdivisi bentuknya. Kemudian yang kelima ada Library of Congress Classification atau LCC, yaitu sistem klasifikasi yang digunakan perpustakaan nasional utama di Amerika Serikat. Kerangka skema klasifikasinya disusun oleh Herbert Putnam di tahun 1897. LCC menggunakan notasi gabungan huruf dan angka untuk menyatakan kelas setiap bahan pustakanya. Kemudian jenis sistem yang terakhir, yang keenam adalah Subject Classification, yaitu sistem klasifikasi yang diciptakan oleh 152 modul diklat pengenalan pengelolaan perpustakaan J.D. Brown di tahun 1906. Untuk menyatakan kelas setiap bahan pustaka, sistem klasifikasi ini menggunakan notasi gabungan huruf dan angka. Panjang ya teman-teman penjelasannya, karena aku sebenarnya pengen jelasin itu yang sejelas-jelasnya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 8. Sebuah titik akses dari cantuman bibliografis yang terdiri dari sebuah kata atau frase yang menunjukkan subjek dari materi perpustakaan yang memuat dalam butiran bibliografis adalah titik-titik. A. Indeks, B. Tajuk subjek, C. Topik, atau D. Resensi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Tajuk subjek. Jadi pengertian tajuk subjek ini aku ambil menurut Sulistyo Basuki ya teman-teman tahun 2012. Untuk contoh atau daftar tajuk subjek perpustakaan ini aku kasih contoh ada 4 ya teman-teman. Ini ada daftar tajuk subjek punyanya Perpusnas, ada Sears List of Subject Heading.
Kemudian ada daftar tajuk subjek juga untuk perpustakaan. Terus yang terakhir ini daftar tajuk subjek yang sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 9. Berikut adalah manfaat dari tajuk subjek kecuali titik-titik. A. Menandai bahan perpustakaan yang berkaitan dengan subjek atau topik tertentu. B. Membantu pemustaka dalam mengakses dari berbagai pendekatan. C. Koleksi perpustakaan semakin berdaya guna. Atau yang D. Mendaftar subjek tertentu di bawah kata atau frasa atau istilah seragam untuk koleksi perpustakaan. Manfaat kecuali ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang D. Mendaftar subjek tertentu di bawah kata atau frasa atau istilah seragam untuk koleksi perpustakaan. Kalau untuk ini D ini adalah tujuan ya teman-teman, bukan manfaat dari tajuk subjek. Teman-teman juga bisa akses tajuk online di alamat https tajukonline.perpusnas.go.id. Silahkan teman-teman kalau pengen belajar tentang tajuk online bisa mengunjungi website yang udah aku kasih ini. Nah, ini aku kasih juga beberapa daftar tajuk subjek itu punya Perpusnas, yaitu daftar tajuk subjek Perpustakaan Nasional, kemudian yang tengah berarti daftar tajuk subjek untuk perpustakaan, terus yang paling kanan adalah daftar tajuk subjek Perpustakaan Nasional. Ini ada 3 ya, daftar tajuk subjek punya Perpusnas. Semangat, kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan cara menentukan subjek yang benar adalah titik-titik. A. Judul buku. B. Daftar isi. C. Bibliografi. Atau D. Daftar pustaka. Yang bukan merupakan cara menentukan subjek ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang D. Daftar pustaka. Cara menentukan subjek kita bahas bareng-bareng. Yang pertama teman-teman melihat melalui judul bukunya. Kita lihat dulu judul bukunya itu apa. Kalau dari judulnya kita sudah bisa menentukan subjeknya, ya oke, kita langsung tentuin aja subjeknya. Yang kedua, kalau dari judul buku nggak tahu tuh kira-kira judul dari judul buku itu subjeknya apa nggak tahu, kita lihat dari daftar isinya. Kita cari di daftar isi, kalau belum ketemu juga kita lihat bibliografinya. Kemudian turun lagi nih, kalau belum ketemu kita baca juga kata pengantarnya, kira-kira isinya tentang apa. Belum ketemu lagi, kita baca isi dari buku tersebut. Kalau memang belum ketemu lagi, kita bisa cari cara menentukan subjek dengan cara ditinjau atau tinjauan, atau dengan resensi buku atau ensiklopedi. Dan cara menentukan subjek yang terakhir yaitu adalah subjek spesialis. Lanjut soal nomor 11. Pengelompokan buku di perpustakaan menurut Dewey Decimal Classification dibagi menjadi 10 kelas utama. Buku dengan subjek bahasa Inggris dimasukkan ke dalam kelas titik-titik. A. 000, B. 200, C. 400, atau D. 600 nih teman-teman. Bahasa buat teman-teman yang udah kerja di perpus gampang ya, jawabannya adalah yang C. 400. Oke, sebenarnya untuk bahasa Inggris masih dikelaskan lebih spesifikasi lagi, tapi di sini adalah pertanyaannya kelas utama, jadi jawabannya adalah yang 400. Nah, pada DDC itu dibagi 10 kelas utama ya teman-teman. Kelas utama itu ada 10. Dari kelas 000 sampai 900, silahkan teman-teman baca. Untuk 00 karya umum, 100 filsafat atau psikologi, 200 agama, 300 ilmu sosial, 400 bahasa nih, 500 ilmu-ilmu murni, 600 ilmu terapan atau teknologi, 700 kesenian, 800 kesusastraan, dan 900 adalah geografi. Ini untuk kelas utamanya ya teman-teman. Kemudian dari kelas utama ini dibagi lagi menjadi 10 divisi. Nah, 10 divisi ini aku kasih contoh misal yang kelas 300 aja ya teman-teman. Kelas 300 itu kan tentang ilmu-ilmu sosial atau social science. Nah, itu di breakdown lagi nih. Jadi 310 sampai 390. Di situ ada kelas misal statistik, dia masuknya 310. Nah, dari kelas utama di breakdown jadi
10 divisi ini diturunin lagi, dibagi lagi, dari divisi dibagi lagi menjadi 10 seksi. Nah, dari aku ambil yang contoh 370 nih teman-teman, tentang pendidikan atau education. Nah, dari 370 ini diturunkan lagi jadi 371. Lebih detail lagi nih, 371 itu tentang sekolah dan aktivitasnya, tentang pendidikan khusus. Kemudian 372 itu tentang pendidikan dasar dan sebagainya. Jadi ada kelas utama, terus kemudian turun lagi dari 10 kelas pertama menjadi 10 divisi, kemudian turun lagi jadi 10 seksi. Kita lanjut soal nomor 12. Daftar istilah-istilah yang dipakai dalam bagan dan tabel serta hubungannya dengan berbagai aspek yang berkaitan, yang kemudian disusun secara alfabetis berdasarkan urutan kata demi kata. Istilah ini menunjukkan nomor kelas yang terdapat dalam bagan klasifikasi, disebut titik-titik. A. Indeks, B. Indeks relatif, C. Subjek, atau D. Tabel pembantu. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. Indeks relatif. Cara melaksanakan indeks relatif yaitu yang pertama ya teman-teman, dengan cara menganalisis subjeknya dulu. Kemudian yang kedua, menerjemahkan ke skema klasifikasi dan daftar tajuk subjek. Ketiga, hasilnya notasi kelas dan tajuk subjek. Keempat, membentuk nomor panggil. 5. Mencatat nih pada halaman verso. Halaman verso ini tahu nggak teman-teman? Halaman verso itu halaman yang belakang halaman judul, biasanya di pojok kiri atas, itu namanya halaman verso. Kemudian yang terakhir adalah nomor panggil untuk label bahan perpustakaan dan entry katalog. Soal nomor 14. Dalam edisi ringkas terdapat berapa tabel pembantu? A. 2, B4, C6, atau D8? Jawaban yang tepat adalah yang C6. Untuk 6 tabel pembantu dalam DDC, yang pertama adalah tabel 1 itu memuat subdivisi standar atau bentuk dokumen. Tabel 2 subdivisi wilayah, tabel 3 subdivisi sastra atau individual literatur, tabel 4 subdivisi bahasa dan kelompok bahasa termasuk individu language. Yang kelima, tabel 5 subdivisi ras, etnik, dan kebangsaan. Tabel 6 subdivisi bahasa. Oke, kita semangat. Soal terakhir, soal nomor 15. Struktur klasifikasi DDC terdiri dari 3 unsur di bawah ini kecuali titik-titik. A. Analisis subjek, B. Bagan, C. Indeks relatif, atau D. Tabel pembantu. Kecuali adalah yang A. Analisis subjek. Jadi untuk struktur klasifikasi DDC itu terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama bagan, kedua indeks relatif, yang ketiga adalah tabel pembantu, di mana kita sudah membahas pengertian-pengertian ini di soal-soal sebelumnya tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan kita, latihan kita untuk soal-soal dan pembahasan bagi teman-teman yang mendaftar P3K formasi pustakawan, baik pustakawan ahli maupun pustakawan terampil. Terima kasih udah melihat video ini sampai selesai. Boleh nih yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Dan bagi yang udah klik tombol subscribe-nya, aku ucapin banyak terima kasih. Selalu ikutin video-video aku, dan silahkan jika ada yang ingin ditanyakan boleh tanya di kolom komentar. Silahkan saling belajar bersama, boleh teman-teman bikin grup atau gimana. Sepenting teman-teman itu bisa banyak referensi belajar, tidak hanya dari YouTube aja, bisa belajar dari mana aja, dari materi mana aja. Dan cukup sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.